Sedih juga sekarang kita lembaga pendidikan kita hebat-hebat mencetak generasi muda yang cerdas, pintar, tapi nggak ada pendidikan karakter, nggak ada pendidikan moral. Tuh. Dampaknya apa? Kita sedang menciptakan zombie. Assalamualaikum, selamat pagi, salam damai sejahtera bagi kita semua. Salam anti korupsi. Salam anti korupsi. Baik, selamat pagi Bang Alam, Bang Rifai. Selamat pagi. Selamat datang di podcast Tongkrongan Anti Korupsi, program kerjasama antara Dewan Guru Besar Universitas Trisakti dan Ankor Trisakti. Nah, sebelum kita masuk, saya perkenalkan diri dulu sebagai host dalam podcast ini. Perkenalkan, nama saya Rizno Pakur, alumni EVA angkatan 2013 Universitas Trisakti. Dan hari ini saya tidak sendiri, saya juga ditemani oleh senior sekaligus mentor. Ada co-host di sini, Bang Alam Gaos, STMM. Selamat pagi. Selamat pagi Bang Alam. Terima kasih Bang sudah hadir. Siap, terima kasih. Dan narasumber spesial. Spesial artinya khusus. Ya. Ada di sini Bang Rifai Kusumanegara, SH, MH. Selamat pagi. Siap Semuanya. Bang Rifai angkatan tahun 90 ya? Betul. Di EVA Angkatan Universitas saya Trisakti. alumni Fakultas Hukum angkatan 90. Berarti satu angkatan sama narasumber kami sebelumnya Bang Victor. Siapa tadi Bang? Betul, Bang Victor Nadabdab. Beliau koordinator di Jampitsus Kejagung ya. Ini kalau sebut angkatan 90 rasa-rasanya ini berprestasi semua Bang. Oh, luar biasa. Ini menjadi motivasi khusus bagi kami yang muda-muda ini Bang. Dan jadi alumni yang bermanfaat. Amin. Amin. Mudah-mudahan bisa menginspirasi. Amin. Siap. Terima kasih Bang Rifai sudah menyempatkan waktu dan Siap, kesempatan sama-sama. sudah hadir di tongkrongan podcast ini Bang. Baik, Bang Rifai, kita ini kan sebelumnya sudah diberitahu soal agenda ini untuk membahas korupsi ini yang sudah menjadi rajalela, ya kan Bang? Bukan begitu Bang Alam? Siap. Ini di mana-mana pasti ada kaitannya sama kasus korupsi ini. Kalau nonton berita rasanya sudah bosan Bang. Ya. Melihat pemberitaan yang banyak ya. Bahkan ada yang sudah pakai rompi KPK ataupun Kejaksa Agung, tapi masih sempat-sempatnya bisa melambaikan tangan di kamera. Kadang dia senyum, seakan-akan tidak ada efek jera. Bahkan sudah menjadi tren sosial Bang Alam. Ya. Jadi seperti itu. Ya. Nah, menurut pengalaman Bang Rifai, ya, kira-kira dalam dunia hukum masalah korupsi ini sudah bagaimana ya? Kalau di dunia medis itu sudah kanker begitu ya. Kira-kira sudah stadium berapa kira-kira masalah korupsi ini? Ya. Dari pejabatnya, masyarakatnya, ataupun organisasi-organisasi yang menurut saya erat kepentingannya sama tindak pidana korupsi itu sendiri. Silakan Bang Rifai. Oke. Mungkin sebelum ke dunia hukum, saya ingin memberikan pandangan secara pribadi dalam konteks bangsa dan negara ini. Baik, Siap. silakan. Silakan, Bang. Justru kalau saya lihat hari ini persoalan besar bangsa ini adalah korupsi. Ya, itu betul-betul persoalan yang menjadi sumber utama seluruh permasalahan di negeri ini adalah korupsi. Saya memberikan beberapa gambaran. Contoh saja misalnya rumitnya birokrasi, ya, tidak efisiennya birokrasi, sebenarnya kan ujung-ujung kenapa? Karena ada jual beli kewenangan di situ, dan ini berdampak kepada pelayanan masyarakat. Kedua lagi ego sektoral, yang kita lihat. Ego sektoral itu sebenarnya apa sih? Ini kan penyakit di mana-mana nih, ego sektoral, tarik menarik kewenangan. Pemerintah tingkat 1 dengan tingkat 2 dengan pusat, antar kementerian, tata ruang nggak beres-beres sampai hari ini gitu ya. Masalahnya karena ego sektoral. Kenapa harus ego sektoral? Karena mereka berebut kewenangan. Kenapa? Lucu ya. Ya. Kalau kita kan sebenarnya kalau ada karyawan gaji 10 juta, tugasnya 3 ya cukup. Ya. Kalau di Indonesia dia minta tugasnya 10. Kok rajin amat? Enggak, karena di balik tugas ada kewenangan. Oh, oke. Di balik kewenangan ada suap. Sehingga justru menjadi menarik di Indonesia itu terjadi ego sektoral. Kenapa? Karena selalu di balik kewenangan itu dia berpikir ada sesuatu income tambahan. Ini menjadi persoalan. Oke. Ya. Termasuk lagi misalnya kalau kita lihat dari segi perdagangan. Kenapa produk-produk Indonesia sulit tembus di negara global? Karena apa? Biaya produksinya tinggi. Apa? Ada dari perizinan suap menyuap. Ada pungli-pungli. Sampai logistiknya pun juga ada pungutan dari lalu lintas lah, preman-preman dan segala macamnya. Akhirnya apa? Selalu produk Indonesia itu mahal. Jadi ini dampaknya kemana-mana, dari pelayanan, dari kinerja pemerintah, ego sektoral, tata ruang,
sampai ke ke perdagangan ya. Belum lagi menguapnya APBN ya. Kita pernah ingat dulu di tahun 2015 bisa serapan APBN itu sangat kecil. Ya. Kenapa? Karena saat itu seluruh aparat tidak mau menyerap APBN karena takut ditangkapi. Ini kan sangat miris gitu ya. Artinya selama ini kalau bekerja atau melakukan kegiatan selalu ada sesuatunya ya. Dan ini saya lihat sudah menjadi kultur. Ya. Kultur ini bahkan sampai ke tingkat masyarakat. Simpel aja. Coba kita lihat hari-hari di jalanan, orang ditilang polisi. Iya itu. Ya, masyarakat sendiri cenderung apa? Udahlah Pak, damai saja Pak. Iya. Ini saya ada 20.000, ada 50.000. Ada metode untuk itu ya, Jadi Bang ya? ada saling ketergantungan. Ya. Dari level kecil urusan masalah tilang sampai urusan kenegaraan yang lebih rumit. Sehingga menurut saya ini harus kita betul-betul benahi dan menurut saya dia akan berhasil kalau betul-betul korupsi ini menjadi sebuah gerakan nasional. Gerakan nasional, Bang. Gerakan nasional. Gerakan bersama. Gerakan bersama, ya. Kolektif. Dan harus dipimpin oleh seluruh lembaga pimpinan negeri, bahkan dirjen utamanya adalah presiden. Oke. Kalau kita balik ke Orde Baru, saya pernah ngerasain Orde Baru. Kita tuh dulu betul-betul di brainwash tentang bahaya komunis. Ya. Nah, saya berharap kalau bisa jadi gerakan nasional, ini kita bisa semua di brainwash untuk menjadi sama-sama gerakan anti korupsi. Kalau dulu gerakan anti komunis, sekarang gerakan Mantap itu, Bang. Siap. Ini yang harusnya betul-betul kalau kita ingin negeri ini maju ya. Tidak jalan di tempat. Jadi itu dalam pandangan saya. Secara umum dulu. Untuk penegakan hukum langsung jam atau nanti berikutnya? Langsung. Jam, oke. Untuk penegakan hukum saya sedikit agak objektif. Jadi gini, kalau dibandingkan Orde Lama dan Orde Baru, zaman dulu tuh penegakan hukum tuh boleh dibilang sangat tidak berjalan. Karena dulu, ya mohon maaf kita ketahui bersama, kita kan negara militerisme ya. Jadi semua itu, hukum itu bisa bergerak kalau ada keputusan atau restu dari pimpinan militer. Zaman dulu tuh Ketua Mahkamah Agung, Jaksa Agung, semuanya tentara. Militer semua tuh, Bang ya. Dan zaman dulu tuh jangan ada harap menteri bisa dipenjara. Anak bupati aja nggak bisa dipenjara gitu, apalagi menteri gitu. Itu zaman Orba. Setelah reformasi, perjuangan kampus kita ya memang berubah. Hukum itu lebih terasa ya. Mulai ada menteri-menteri bisa dipenjara, anak-anak bahkan anak-anak presiden pun bisa diminta pertanggungjawaban ya secara hukum, apalagi baru anak-anak bupati. Tapi memang saya boleh bilang penegakan hukumnya sudah lebih baik, tapi masih banyak yang harus dibenahi. Terutama masih terlihat banyak juga oknum penegak hukum ini yang masih kotor, masih bermain dengan KKN. Ini juga persoalan sendiri yang harus kita benahi. Mungkin itu sebentar. Baik, terkait dengan kewenangan dan tadi dari apa yang disampaikan Bang Rifai tadi kan yang menarik itu adalah soal kewenangan dan gerakan nasional ya yang mengajak seluruh elemen masyarakat untuk kemudian sama-sama ini mengurangi tindak pidana korupsi ini misalnya. Ada yang menarik beberapa kejadian waktu lalu, itu ada beberapa konferensi pers misalnya, seperti Kapolri misalnya, dia sampaikan bahwa kalau ibarat kata korupsi itu seperti ikan, jadi yang rusak ekornya, yang ditebas atau dipotong kepalanya. Kira-kira Bang Rifai, kewenangan kan ada di aparat-aparat ataupun pejabat-pejabat pemerintah. Kira-kira yang harus dibenahi yang paling pertama itu yang mana, Bang? Menurut Abang? Karena kan dari cerita Abang tadi ada dua sisi. Yang pertama dari soal kewenangan dan soal kebiasaan masyarakat yang memang mendorong orang untuk melakukan korupsi. Seperti kebiasaan masyarakat yang sogok untuk lantas misalnya. Ini kan banyak pihak ini. Ada dari pejabatnya udah seperti itu. Terus masyarakatnya juga demikian halnya yang sama. Kira-kira menurut Bang Rifai idealnya itu seperti apa? Apakah fungsi pengawasan yang dilakukan oleh DPR itu tidak berfungsi sehingga kewenangannya itu tidak dikontrol dengan baik atau bagaimana kira-kira menurut Bang Rifai? Oke, kalau saya lihat kuncinya dua. Pertama, dia sistemnya harus top down. Top down. Harus top down. Okay. Kedua, yang dirubah adalah sistem. Sistem Bang ya. Saya nggak percayalah karakter manusia itu ujuk-ujuk bisa baik. Kadang situasi dan kondisi yang membuat dia memaksakan begitu. Benar, betul dong. Saya lebih percaya ada kesempatannya ini. Sistemnya harus betul-betul dibenahi ya. Misalnya dengan pemberdayaan elektronik ya. Sekarang dengan e-government segala macam itu juga membantu. Contohnya sederhana aja. Sekarang sedang didorong soal
e-tilang ya. Ya. Nah ini sesuatu yang menarik gitu ya. Ya, benar. Dengan e-tilang mau tidak mau penangkapannya secara teknologi, ya, penagihannya pun semua terbukukan. Jadi budaya transaksional di jalanan berkurang. Ya. Ini sesuatu yang perlu kita support ya. Artinya sistem kita harus terus benahi untuk mendorong agar perilaku korupsi itu betul-betul bisa kita tekan. Ya. Banyak hal yang bisa kita perbaiki, tapi memang harus ke sana. Dan yang utama adalah penting juga adalah soal gini, karena kultur. Saya juga sebenarnya mengajak lembaga pendidikan ikut terlibat. Ya. Karena gini loh, sedih juga sekarang kita lembaga pendidikan kita hebat-hebat mencetak generasi muda yang cerdas, pintar, tapi nggak ada pendidikan karakter, nggak ada pendidikan moral. Betul. Dampaknya apa? Kita sedang menciptakan zombie. Yang nanti suatu saat mereka pintar, kalau pintar hebat juga jadi koruptornya, hebat juga Akan jadi makan yang lebih besar, Bang. hebat juga white collar crime-nya, hebat juga penyeludupannya, Iya. hebat juga pemalsuan hakinya. Iya. Gitu ya. Iya benar. Ini bahaya justru kita menciptakan justru Tadi bahasa Zombie apa? baru. Zombie ya. baru Bang, gitu ya. Dengan modus yang baru lagi. Sehingga menurut saya harusnya diimbangi ya. Betul pendidikan keluarga juga mempengaruhi, tapi harusnya mulai dong sekolah-sekolah, kampus-kampus terlibat ya untuk sama-sama balik lagi gerakan nasional. Jangan hanya memberikan tanggung jawab pada pemerintah, pada KPK, tapi semua ambil bagian, terutama lembaga pendidikan. Dan saya yakin kalau dimulai itu bisa. Ya. Ini kalau bicara soal pendidikan nih Bang Alam. Ya. Ini kan memang marak ya Bang ya. Akhir-akhir ini banyak kasus-kasus yang membuat miris. Saya tidak tahu kalau generasi Abang sebelumnya kira-kira kriteria mahasiswa itu tipikalnya seperti apa. Tapi yang membuat kecewa tuh yang kemarin soal pemalsuan dokumen gugatan di MK itu. Itu kan pemalsuan tanda tangan, bagi saya itu degradasi moral Bang ya. Ya. Bagaimana mungkin dia mau memperbaiki sebuah sistem tapi dengan cara yang tidak benar. Ya. Nah, kalau di Bina Nusantara bagus tuh programnya tuh Bang. Jadi setiap alumni yang terindikasi korupsi itu dicabut status alumninya tuh Bang. Nah, kalau menurut Bang Alam sendiri itu bagaimana tuh Bang? Ya, Idealnya di kampus kita mencontohi BINUS atau bagaimana? Jadi gini, tadi masuk ke ranahnya Bang Ini kan Rifai. soal budaya kan? Iya, soal budaya ranahnya Bang Rifai, artinya kultur ini sudah semakin kuat Bang. Artinya orang sudah mulai memahami. Salah satu langkahnya adalah kita Dewan Guru Besar Trisakti bersama Ankor Trisakti sudah mulai menggerakkan bahwa edukasi terhadap pendidikan anti korupsi ini sendiri. Nah, tadi yang menarik Bang Rifai sampaikan adalah kita harus semuanya bergerak dengan baik, gitu ya. Ini bersinergi juga dengan tadi yang disampaikan oleh Mas Risno, karena gini, kalau misalkan sudah bergerak dengan baik, perlu disosialisasikan juga dengan baik. Iya. Jangan cuma sosialisasinya hanya sekedar yuk ajakan-ajakan biasa Bang gitu kan. Apalagi sekarang dengan kemajuan teknologi ya, perlu dioptimalisasi langkah-langkah di media sosial. Karena kan anak-anak muda sekarang bikinnya jangan yang terlalu kaku gitu Bang ya. Artinya bikinnya tuh yang informatif dan mengajak, yuk kita jaga yuk. Jadi gampang dicerna tuh enak tuh kayak gitu. Nah, balik lagi tadi yang Risno tanyakan bahwa kita ini semua lapisan punya masanya pada saat itu. Dan pada saat itu juga dia juga punya caranya untuk penegakan terhadap sosialisasi mengenai anti korupsi. Saya rasa seperti itu. Makanya tadi saya semangat juga Bang Rifai bilang, wah ini kita harus berbarengan. Nah, berbarengan itu tapi harus namanya kita melihat lah Bang ya kultur bangsa kita gitu. Artinya berbarengan tapi kita harus dilandasi dengan sosialisasi yang jelas. Karena kalau misal berbarengan terus tidak ada sosialisasi, nanti akan saya rasakan ada yang saya belum terima informasi atau apa sih. Seperti itu Bang gitu. Gimana tambahkan Bang kalau misalnya memang harus disosialisasikan dengan jelas gitu, dengan luas gitu. Berarti dari yang tadi top down itu ya Bang? Betul, contohnya ya kayak podcast Tongkrongan Anti Korupsi ini program keren banget ya. Siap Bang. Kita udah kampus reformasi, di mana kampus reformasi itu kan punya 6 semangat ya, 6 tuntutan, salah satunya adalah pemberantasan korupsi. Dan ini terus menjadi nilai di kampus kita. Ya, program ini dilakukan oleh Dewan Guru Besar sama dengan teman-teman Ankor. Sesuatu yang bagus, kita sosialisasi dengan metode podcast. Ya. Tapi memang ini harusnya lebih hidup lagi, lebih tersistematis dalam dunia pendidikan. Kalau saran saya misalnya gini, ada semacam diklat
ya. Masuk kurikulum maksudnya gitu, Masuk Bang? kurikulum. Oke. Setiap mahasiswa Benar. mengikuti atau gini, misalnya Ormaba lah. Ada Ormaba tuh ada sesi-sesi LKMM gitu. LKMM ya. LKTD. LKTD itu ada sedikit pengenalan tentang pentingnya anti korupsi ya, diperkenalkan. Lalu nanti masuk lagi misalnya ke dalam kurikulum ya. Masuk juga ada kurikulum anti korupsi. Lalu misalnya juga untuk ormawa-ormawa itu di lembaga keterampilannya juga ada pendidikan-pendidikan tentang anti korupsi. Bahkan saya punya ide lebih menarik lagi adalah karena ini persoalan bangsa ya. Iya. Setiap skripsi, Oke. skripsi itu benar. ada subbab Itu yang menarik, menyentuh tentang anti korupsi. Oke. Jadi nggak harus skripsinya hukum, skripsinya seni, skripsinya teknik, skripsinya kedokteran, ada subbab ya hubungannya tentang keilmiahan dengan sikap anti korupsi. Atau Terintegrasi nilai anti semua ya, korupsi. Bang, ya? Terintegrasi. Jadi betul-betul ini menjadi satu juga penilaian akhir. Iya. Ya. Waktu saat mereka input sampai pada saat outputnya skripsi pun ada tentang itu. Kedua juga bisa misalnya kita bikin yang tadi dibilang bahwa ada pakai IT. Jadi di kampus juga kalau bisa semacam ada slogan-slogan anti korupsi di mana-mana. Kalau kita lihat Quotes di gitu, tempat TNI gitu ya, itu kan selalu ada quote-quote di setiap dinding. Iya. Tujuannya apa? Untuk membrainwash, Iya. ya, menjadikan sebuah nilai. Saya pikir bagus juga di kampus kita, kampus reformasi, ya, di setiap tongkrongan itu diberikan satu nilai-nilai. Iya. Kenapa kita harus anti korupsi? Iya. Kenapa perlu jujur? Pesannya sampai ya, Bang, ya? Itu sampai di segala media. Jadi pakai sosmed Iya. yang ditempel-tempel dengan segala gaya di kaos-kaos ya, menjadi sebuah nilai. Dan itu akan misalnya quote-quote juga kan ada tokoh-tokoh luar negeri yang memperkenalkan nilai anti korupsi. Iya. Boleh juga ada gambarnya. Misalnya saya nggak paham juga, misalnya Einstein pernah bicara tentang apa Iya. ya, atau Mahatma Gandhi itu tempelin di mana-mana. Iya. Saya pikir itu juga satu yang bagus. Dan satu lagi dicontohkan. Ya. Oke. Selain dari pelajaran, quote dicontohkan. Jadi sistem, contohnya begini. Kalau misalnya dosen tidak masuk, itu juga harusnya dosen itu punya tanggung jawab untuk memberikan waktu pengganti dong. Oke. Karena dengan tidak masuk, dia sendiri sudah mengajarkan korupsi waktu. Iya. Bukannya senang ya, Bang, ya? Ya, bukan senang. Ya. Dulu kita, Bang, ya? Itu sesuatu kan, itu kan hal kecil tapi bagaimana fair. Iya, betul. Karena kita bayarnya sama, Anda Bang, punya ya? tugas, Anda punya tanggung jawab. Kalau nggak bisa ya harus digantikan. Iya. Gitu ya. Itu sesuatu yang dicontohkan ya. Termasuk misalnya kalau ada siswa melakukan pelanggaran gitu ya, itu juga mungkin diberikan sanksi-sanksinya yang lebih bersifat bikin tulisan Oke. tentang anti korupsi atau apapun tentang karakter gitu ya. Juga misalnya dibuat secara periodik lomba karya tulis. Oke. Masuk Dengan hadiah-hadiah yang keren-keren gitu ya. Pokoknya dengan segala cara terus kita perlu brainwash agar alumni-alumni kita tuh betul-betul nantinya bukan hanya sekedar alumni kampus reformasi tapi betul-betul menjadi pejuang anti korupsi di dalam profesi apapun nantinya. Mantap, amin, Bang. Itu lebih kurang. Siapa? Oke, Bang. Itu kan tadi terkait budaya, Bang, ya. Di situ meliputi pendidikan. Sekarang kita coba membahas lagi. Kira-kira ini kan dari banyaknya kasus ya, Bang, ya. Sudah banyak kasus korupsi dan sebagainya. Tapi pada ujung-ujungnya ketika divonis misalnya oleh majelis hakim seringkali melukai rasa keadilan itu sendiri yang ada di masyarakat. Kira-kira yang masalah yang menjadi pokok dalam sistem peradilan kita tuh apa? Adakah yang perlu dirombak, misalnya sistem hukum acaranya atau bagaimana dari perspektif Bang Rifai sendiri? Oke. Jadi memang lagi-lagi dalam rangka penegakan hukum memang yang penting adalah sapunya harus bersih dong. Oh iya, iya. pasti. Itu utamanya. Kalau sapunya kotor gimana mau bersihin kan? Iya, gitu ya. siap. Nah, terkait dengan membersihkan sapu, kebetulan saya praktisi hukum, saya di bidang profesi advokat ya. Memang kunci utamanya adalah hukum acara kita harus betul-betul dibenahi. Hukum acara kita itu masih warisan kolonial. Dan karena sudah berlangsung sekian lama, akhirnya apa? Sudah banyak permainan di situ. Ya. Banyak ya, Bang? Banyak permainan-permainan yang bisa diciptakan dari hukum acara yang lama ini. Sehingga ini perlu betul-betul dibenahi. Ya. Diperbaiki, dibenahi, disederhanakan, seluruh bentuk permainan ditutup. Ya. Saya yakin kalau hukum acara ini bisa betul-betul dibenahi dengan baik, dan sekarang sedang bergulir. Acara perdata, acara pidana sedang terus bergulir. Ini harusnya menjadi perhatian kita bersama untuk bagaimana membangun iklim penegakan hukum yang baik, menciptakan si sapu yang bersih itu. Dan hukum acara adalah kuncinya. Siap. Hukum acara.
kita perbaiki semua. Jadi dibersihkannya semua lini Bang ya, tadi mulai dari atasnya juga kita kampanye nasional, terus kemudian juga kita bersih-bersih. Jadi artinya langkahnya tuh bersinergi semuanya. Jadi tuntutan hasil akhirnya kita harapkan bisa bersinergi, terus kemudian bisa jalan dengan baik ya Bang ya, seperti itu. Kalau boleh jujur Bang Salam, saya tambahin, sampai hari ini kita lihat sosialisasi anti korupsi gak lemah. KPK sendiri nggak jalan. Iya. Benar. Di sosmed tuh lebih rame TikTok yang nggak keru-keruan gitu. Iya. Bang, itu dioptimalisasi ya Bang ya. Betul dibanjiri ya. Dibanjiri betul ya. Benar, Saya pikir palingnya 10-20% masuk ke kepala Iya, orang. betul Bang. Betul. Oke, betul Bang. Bang, ini satu lagi pertanyaan Bang. Ya, Nggak apa-apa Bang. Ya. Ini terkait tadi beberapa lembaga negara yang kurang efektif dalam menangani kasus korupsi. Mereka kan punya anggaran Bang ya, dan itu dari APBN. Kalau mereka tidak lakukan secara efektif soal penindakan korupsi, apakah mereka bisa disebut juga koruptor begitu? Karena tidak menjalankan tugas sebagaimana mestinya. Padahal kan itu punya anggaran kan. Menurut Abang gimana? Oke, mungkin nggak bisa langsung disimpulkan bahwa mereka juga melakukan korupsi, tapi paling tidak mereka tidak menjalankan amanah dengan maksimal dengan segala keterbatasan yang ada. Tapi buat saya penegakan hukum juga bukan segala-galanya dalam pemberantasan korupsi. Ini kerja bareng. Betul. Ya. Balik lagi. Saya kasih gambaran, setiap hari maling motor dibakar itu terjadi. Tapi pertanyaan, berhenti nggak orang maling motor? Enggak. Ya, jadi sistem itu juga harus betul-betul dilakukan secara komprehensif dan gerakan bersama. Benar. It's now or never kalau bangsa ingin maju ya. Kalau Pak Jokowi bilang kita ingin maju 2045 segala macam, it's now. Ya, dari Startnya dari sekarang ya Bang ya. 2045 akan terjadi kalau ini dilakukan bersama. Siap. Kita masih punya 2,5 tahun. Oke, siap. Baik, itu saja mungkin Bang podcast kita hari ini. Terima kasih banyak Sama-sama. sudah Terima kasih, hadir Bang Bang Rifai. Kalau ada kekeliruan juga mohon maaf ya. Iya. semua. Kami juga minta maaf Bang. Ya karena ini kita sama-sama belajar terhadap pendidikan anti korupsi bersama Bang ya, dari semua lini juga luar biasa. Dan kita harus terus bergandengan tangan, saling menguatkan ya. Siap, Karena Bang, kalau betul. dibiarkan sendiri pun kita bisa tersesat. Nah itu dia Bahkan benar, terjebak. Bang. Iya. Masuk dalam permainan. Siap. Inilah gunanya kita terus berinteraksi, bekerja sama, saling bahu-membahu. Terima kasih Bang. Terima kasih banyak Bang Rifai Sama-sama. atas Thank you. kehadiran Sukses ya. Bang Alam. Sehat. Sekian dan terima kasih banyak podcast hari ini. Terima kasih.